Buat teman-teman di luar sana yang punya krisis identitas atau crisis of the soul, ya intinya. Jadi kalian tuh misalnya mempertanyakan ke diri sendiri, oh passion gue tuh apa sih? Am I doing the right thing? What a privilege it is to be able to think or ask about questions about your soul. Because it means that other things in your life has relatively been taken care of. Dalam arti, mungkin kita cukup sehat untuk bisa memikirkan our internal soul. Jadi kita udah gak harus mikirin udah cukup tidak harus mikirin our physical health misalnya. Jadi apa ya, kalau sekarang kan banyak yang ngomong kayak isu krisis identitas atau kegalauan atau the soul being sick is something that everyone is experiencing one way or another karena orang mencari jati diri, mempertanyakan diri mereka sendiri. But it turns out that jangan-jangan that's a privilege ya. We've already gotten to a place that now we can worry about what our soul wants. Wow. Ya kan, Iya, kayak setuju. itu tuh beautiful too in its own way. Yap, aku senang banget kata-kata ketika kita berpikir bahwa kita masih punya waktu untuk berpikir tentang Iya. kita harus seperti apa, kedepannya harus seperti apa. Itu berarti kita Punya masih sehat. kesehatan fisik mungkin. Karena untuk orang berpikir. sakit ya, kalau orang sakit dia cuma ingin satu. Sembuh. Ya. Ya, betul. Orang sakit cuma pengen sehat. Orang sehat punya 1000 keinginan dan kita masih sehat. Betul. Luar biasa emang. Kalau ngobrol sama Wadi ada aja itu idenya. Aku mau menggali sisi yang semua orang mungkin sudah tahu kalau Maudi ini S1-nya di Oxford, S2 di Stanford, dan punya privilege untuk bertemu dengan orang-orang luar biasa di negara lain, which is orang-orang berkelas atau high performance people ya. Sebenarnya dengan pernah di lingkungan keren seperti itu, apa insight yang menarik untuk bisa di-share ke kita yang mungkin kita belum punya akses untuk di lingkungan itu gitu. Mungkin satu yang aku notice gitu ya di sosok-sosok high performers di sekitar aku adalah mereka itu memiliki curiosity yang sangat amat besar. Rasa ingin tahu, dan bukan hanya curiosity sebenarnya, tapi humility around curiosity. Wow, yes. Jadi mungkin sosok-sosok ini kecenderungannya sulit sekali untuk merasa puas atau cukup pintar dalam perjalanan mereka, and that's like a genuine feeling. Jadi curiosity-nya tuh bukan cuma rasa ingin tahu, tapi kayak it's like a hunger and a desire for growth gitu. Kayak ada quote gitu, semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak yang kita tahu, semakin kita merasa kita tidak tahu apa-apa. Yep. Dan kayaknya tuh quote itu menggambarkan satu budaya atau satu approach yang mungkin gue sering melihat gitu di beberapa komunitas-komunitas ini gitu. Just this curiosity and this acceptance that we are so limited as human beings and all we can do is try to learn as much as we can in our lifetime gitu. Jadi itu satu. Terus mungkin ada satu lagi sih. It's this sense of having two time horizons. Jadi di satu sisi bisa memiliki visi jangka panjang, jadi time horizon-nya sangat-sangat panjang, punya vision. Tapi di sisi lain bisa mengeksekusi secara short term. Oke. Dan bisa mikirin next step-nya apa nih yang menjadi prioritas, yang menjadi penting untuk gue lakukan hari ini, detik ini, menit ini. Apakah itu membuat pitch deck ini, apakah itu menyelesaikan tugas A ini gitu. And that happening at the same time as having kind of like a long-term direction and vision. Dan kedua hal itu tuh penting menurut gue, karena banyak orang yang executor. Mungkin short-term executor, cuman entah karena waktu, entah karena apa gitu ya, kurang bisa melihat vision yang lebih besarnya, apa yang ingin dicapai. Atau mungkin ada orang yang sangat grandiose kayak, you want that big thing, tapi pada saat harus execute on a smaller scale dan konsisten dan terus itu lebih sulit. Jadi pada saat bisa melakukan dua hal ini dengan efektif dan konsisten dua-duanya, itu menurut gue combo yang berkelas. Ya, combo yang berkelas ya. Aku tidak pernah mengawinkan curiosity dengan humility loh. Dan tadi aku baru, oh ya juga ya, selama ini aku ketemu sama orang-orang yang mungkin memang levelnya sangat berkelas, itu sudah pasti ada curiosity-nya. Tapi kita lupa menggali tentang humility-nya. Karena kalau dia punya humility, dia pasti curious. Bener, Iya kan? curious doang belum tentu punya intellectual humility Yap, gitu kan. yap. Iya. Kalau dia punya humility, Iya. dia pasti akan bertanya terus. Dan kualitas orang kan bisa dilihat dari pertanyaannya, dan itu memang sangat relevan. Wow, ya juga ya.
Itu Yeah. itu tiba-tiba dapet atau emang Seriously. udah punya selama ini gitu? I talk about curiosity a lot. Cuman kayaknya nggak tahu hari ini ngobrol sama Bilal kayak pengen memberikan warna ekstra lagi sih bahwa tapi sebenarnya curiosity-nya tuh lebih dalam dari itu sih, bahwa Oke. ternyata humility-nya tuh juga sesuatu yang penting, kayak bahwa kita bisa salah, Yes. bahwa kita itu, dan pada saat kita sadar bahwa kita bisa salah, kita jadi sangat adaptif dan kita bisa sangat terbuka terhadap pemikiran orang lain dan perspektif orang lain. Dan gitu sih, kayaknya curiosity doang tuh ternyata ya harus ditemani dengan Ya, humility. humility. Wow, bagus sekali. I like that.